Channel, ketemu lagi dengan saya Fiza. Nah, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pemilu 2024. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber dari Panwas Kecamatan Kamangmage. Nah, beliau ada dari kecamatan. Silahkan perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih kepada Kak Fiza. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Aprila. Panggilan Nanda saja ya Kak. Nanda. Dan masih muda Kak. Iya, masih muda emang ya kelihatan. Sudah. Kemudian saya sekarang menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Kamangmage. Dan langsung kami Panwas itu udah bertiga. Dan 2 orang lagi mungkin besok ya Kak ya. Iya. So nanti ada kesempatan diundang di podcast ini. Kemudian kami ada 3 divisi juga ya. Panwasjam kan personilnya bertiga. Iya. Kemudian divisi kalau saya sebagai ketua itu divisi SDMO Datin, singkatannya sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi. Kemudian 2 lagi ada HP2H namanya. Kemudian ada P3S HP2H, hukum pencegahan partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat. Kemudian P3S penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ribet ya. 3 orang tapi macam-macam ya gitu. Divisinya 3 kan komisioner kecamatan dan jajaran. Kemudian silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmadia. Saya bertugas sebagai pengawas pemilu tingkat kelurahan desa Kamanghilir. Iya, berarti Nagari ya. Iya, Nagari Kamanghilir. Itu aja. Grogi nih, soalnya tadi ngobrol-ngobrol ini baru perdana kita ngobrol di podcast loh pemirsa. Nah jadi mungkin langsung saja nih Nanda kan tadi ngomong dari ada 3 ya, ternyata hanya 3, satu kecamatan itu hanya 3 orang. Gitu. Komisioner kecamatan. Komisioner kecamatan. Terus di bawah dari 3 itu masih apakah ada anggota lain atau gimana? Kemudian jajarannya sebenarnya ada 16 di kecamatan ini kan. Oh gitu. Ya, 16. Kami kan Panwasjam ini komisioner tingkat kecamatan. 2 orang anggota. Kemudian ada di sekretariat ada 4 orang staf pelaksana teknis. Nah, kemudian ada Korsek bersama PWMK. PWMK itu petugas uang masuk dan keluar. Biasanya ditunjuk langsung oleh kabupaten. Biasanya PNS camat 2 orang Korsek sama PWMK. Kemudian staf teknis berempat. Kemudian staf pendukung berdua, keamanan sama Pramawati. Kalau dia termasuk bagian dari pengawas nagari. Dulu kan namanya PPL, pengawas pemilu lapangan. Jadi bukan satu kesatuan dari Panwas ini bukan? Iya, bukan di sekre ya, bukan di bawah juga dia. Cuman keluarga besar juga lah, masuk jajaran ya. Masuk jajaran iya. Nah sekarang kan nagari udah di Kecamatan Kamangmage, nagari udah 5 ya. Iya betul. Nah, kemudian ada dulu kan PPL, petugas pengawas pemilu lapangan. Iya. Sekarang pengawas kelurahan desa, nah itu juga orangnya. Jadi sekarang dulu 3 orang pengawas nagari di Kamangmage, sekarang udah 5. Iya betul. Nah pemirsa, kita kan masih awam ya gitu, masyarakat, apalagi masyarakat mungkin di luar masyarakat yang terlibat politik segala macam kan belum mengetahui nih apa nih fungsi dari Panwasjam sendiri gitu kan. Apakah Panwasjam ini sama dengan Bawaslu apa gimana? Iya, dibilang sama jajaran lah. Jajaran ya. Berarti Bawaslu berarti di tingkat kabupaten, berarti kecamatannya provinsi, RI itu Bawaslu namanya Padang. Oh gitu. Berarti kalau udah tingkat kecamatan Panwasjam. Oke. Berarti bisa kita kan nggak tahu nih fungsi apa sih, ngapain sih si Panwasjam ini, ngapain aja, apa sih fungsi dari Panwasjam kecamatan ini, ngapain aja tugas-tugasnya? Ya, sebenarnya orang akan melihat masyarakat ya, kadang orang ada yang Panwas ini kerjaan apa aja sih? Iya. Kayaknya kampanye lama lagi. Iya betul ya. Tapi sekarang kok dari November kemarin juga cepat kali ya. Jadi sebetulnya yang akan diawasi bukan kampanye doang. Iya. Sebetulnya. Jadi Panwasjam ini dibentuk untuk mengawasi setiap tahapan. Pertama dilantik waktu itu November. Dan itu setelah dilantik kemudian PPK dilantik setelah itu. Kemudian PPK kan Panwasjam ini pengawas
Iya. Sederhananya kita ini cuma lihat-lihat aja kerjanya. Iya. Lihat aja cuma lihat aja ente cuma ya mengawasi aja. Sebenarnya lebih berat ya. Iya. Beda-beda beratnya beda-beda. Dengan PPK, kalau PPK kan jajaran KPU itu pelaksana teknis, penyelenggara teknis. Kesananya ya. Kan penyelenggara pemilu ada 3, DKPP, Bawaslu, dan KPU. Kemudian kami Panwascam itu jajaran Bawaslu. Kemudian DKPP ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan itu akan dan kami Panwascam juga ini sebenarnya nggak sewenang-wenang juga tentang Panwascam, kita mengawasi itu, dan kita juga diawasi sebetulnya. Kalau kita ada pelanggaran misalkan etik, misalkan ada pelanggaran etik, kemudian DKPP lah akan turun mengadili kita sebagai penyelenggara itu. Ya, jadi omong-omongan orang di luar hanya mengawasi, lihat-lihat, ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu sebenarnya. Jadi ada tahapan-tahapan dari awal PPK dilantik, kemudian ada penyusunan kemarin Pantarlih ya, tahapan itu data pemilih, kemudian Pantarlih sudah turun, kemudian itulah tiap tahapan kami ada jajaran PKD mengawasi pleno tingkat nagari, kan ada perbaikan di PSAP, daftar pemilih sementara beberapa pleno itu teman di kecamatan juga direkap. Nah, jadi sampailah DCT waktu itu DPT berapa di Kemamagi ini 16.905 DPT. Nah, kemudian sekarang tahapannya kalau masalahnya terkait dengan hal data pemilih ini sekarang DPTB ya, data pemilih tambahan. Data pemilih tambahan itu yang baru disusun dan itu berjalan minimal dalam regulasi KPU itu sampai 30 hari sebelum pemungutan suara, berarti tanggal 14 Januari. Jadi kami merekap juga tiap bulan kabupaten meminta rekapan dari PKD ya. PKD melapor kami Panwascam mengirim ke Bawaslu kabupaten. Ternyata tidak PPK aja ya gitu. baru tahu kalau Panwascam juga mengirimkan laporan tentang data pemilih tadi ya gitu. Tidak hanya PPK ternyata itu. Oke, lanjut nih ke dia yang grogi. Oke, jadi PKD tadi ya, pengawas kelurahan desa. Jadi kalau fungsi dari tadi kalau Nanda tadi kan secara global kan sudah menyebutkan. Kalau dari untuk pengawas dari kecamatan desa nagari, atau nagari itu fungsinya seperti apa? Dia. Kalau fungsi PKD di tingkat kenagarian itu kan untuk nagari Kemanggilir ada 17 jorong. Iya, 17 jorong. Ya. Itu ada 23 TPS. Jadi 23 TPS itu yang PKD Kemanggilir yang mengawasi, Kak. Berarti ada 23 jorong. 17 jorong, 23 TPS. Oh ya, kayak gitu. Berarti dia bertugas satu orang satu nagari gitu. Iya, untuk satu nagari. Tidak ada jajaran lagi enggak. Berarti tetap dibantu ya dibantu dari misalnya sendiri loh 23 TPS. Terus ada ngebayangin 23 TPS, ini gimana ngawasinnya? Berarti tetap dibantu oleh dibantu. Nanti pengawas saja kan belum ini ya. Sejauh ini tahapan kan belum ini. Tahapannya belum kampanye. Mungkin kampanye banyak titik nanti. Kami kan mungkin kami Panwascam juga turun. Panwascam, staf juga dilibatkan oleh staf dengan PKD. Kemudian kami juga mengajak sebenarnya masyarakat semuanya untuk berperan aktif sebagai warga negara, itu boleh. Itu bentuk laporan dengan segan-segan dengan bukan pelanggaran. Pelanggaran bukan hanya kampanye. Dari awal sebetulnya jadi indeks kerawanan kemarin itu kan bisa jadi orang ini PPS jajaran KPU itu bermain contoh misalkan data ini ditambah-tambah atau gimana itu tuh kerawanan. Jadi dari awal sudah ini dibuka ya, ada yang bersama rakyat awasi pemilu. Iya betul. Itu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi kami minta masyarakat sebetulnya ya semuanya untuk berperan aktif dalam melaporkan, jangan segan-segan. Nah ya itu benar-benar. Jadi tiap tahapan bukan hanya kampanye. Jadi ini yang sebenarnya bukan salah ya. Kebanyakan asumsi masyarakat kan begitu. Jadi Panwas ini mengawas hanya kampanye aja. Sebenarnya enggak. Jadi Panwas ini fungsinya dari awal juga.
dari ini data pemilih. Data pemilih udah mulai ya, udah dibuka untuk. Nah, jadi menarik nih tadi untuk pengaduan segala macam. Itu tuh kapan dimulai nih? Gitu. Apakah bisa, misalnya apakah sudah bisa dilaporkan segala macam bentuk, mungkin yang tidak begitu juga ya beberapa bulan nanti. Emang apakah ada nggak kasus masyarakat yang mengadukan, ini nih kayak gini nih gitu? Iya. Ada tidak? Ada, kemarin tuh udah kami buka ya, waktu itu di sosmed udah diumumkan juga di sosial media Panwas. Iya. Dan PKD juga sosialisasi kepada forum-forum warga juga udah ada. Sejauh ini belum ada yang karena ini tahapannya, masalahnya belum ini. Oh iya, betul. Tahapan kemarin itu masih kita kan masih jadi masyarakat itu kami telah membuka keterbukaan informasi ruangan publik. Kalau ada yang ingin ditanyakan kali ya. Ada yang ditanyakan, kalau misalnya ditanyakan, ada pemilih yang belum dicoklat waktu itu contohnya. Iya. Dan kami juga sudah melakukan audit kemarin. Iya. Audit itu mengaudit kinerja Penpantarlih. Misalkan ada stiker yang belum dikasih nomor TPS-nya di mana gitu. Ada pemilih potensial yang nggak dicoklat, contohnya umur 17 tahun, 16 tahun menjelang 17 tahun kan. Sebenarnya pemilih itu yang usia 17 tahun itu sudah memilih. Walaupun dia tidak punya belum punya KTP, tetapi dia sudah masuk kriteria. Jadi kemarin ada yang Pantarlih yang lupa, dan baik itu temuan dari PKD, kami Panwascam juga turun kemarin. Kami ada di Panwascam kan ada saran perbaikan. Kalau kami berjenjang juga. Jadi kalau Panwascam menemukan, kami kirim surat ke PPK. Kalau PKD menemukan temuan itu, PKD mengirim ke TPS saran perbaikan. TPS ini orangnya belum dicoklat. Nah, penasaran nih sama dia nih PKD. Jadi dari sekian, jadi kayak Pantarlih dari daftar pemilih tadi, ada kesulitan nggak gitu? Ada kesulitan mungkin maksudnya dengan menyesuaikan data-data, kemudian di lapangan lah gitu, ada kesulitan tidak gitu dia? Berarti turunnya itu bersama dengan pengawal secara yang lain apa gimana? Ada kesulitan kah? Awal gitu. Kalau pas PKD ini ada kayak mengikuti satu Pantarlih mengawasi mereka. Ada yang satu Pantarlih. Jadi dia Pantarlih ini kan salah sangka. Jadi makanya bingung ini PKD ini pengawasannya gimana gitu kan, secara bersamaan 23 orang atau mungkin. Itu. Jadi ada dipilih satu yang bisa gitu. Pengawasan melekat namanya waktu jadi awal. Jadi koordinasi dengan PKD. Nah, ini Nanda mau yang ada pertanyaan lain nih. Jadi Panwascam ini yang mau ditanyakan, apa saja sih, seperti apa aja sih pengawasan yang dilakukan Panwascam nanti gitu kan? Mungkin mau kampanye nanti gitu kan? Apa sih seperti apa istilahnya? Larang-larangan bukan? Larang-larangan apa sih, Bi? Jadi seperti apa? Jadi seperti apa aduan-aduan masyarakat, terus seperti apa larangan dari Panwascam ketika kampanye seperti itu? Sebenarnya tempat kampanye ini udah partai politik pun juga udah tahu, sebagai masyarakat juga udah tahu sebetulnya. Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kayak seperti masjid, tempat ibadah, bukan masjid ya, tempat ibadah kan Indonesia, gereja sama tempat ibadah itu dilarang. Kemudian kantor-kantor pemerintahan, sekolah itu masyarakat umum saja ya. Masyarakat umum. Jadi kami kan Panwascam ini RB Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI juga dalam juknis juga sebenarnya Panwascam ini bukan menindak langsung ya. Kami ada pencegah namanya. Jadi kami sosialisasi itu udah mencegah. Sosialisasi ke misalkan ada rapor kecamatan, kami sudah sampaikan kepada masyarakat, kepada wali nagari kalau ada lapor-lapor, untuk menyampaikan kepada masyarakat atau saudara-saudaranya yang mencalek bahwa ini terlarang. Kami sudah sosialisasikan juga di sana. Jadi itu sudah masuk pencegahan. Jadi Rahmat Bagja juga berpesan Ketua Bawaslu RI juga sebelum ditindak. Jadi kami nggak ditangkap juga sebelum kami cegah dulu. Sebelum terjadi ada pencegahan baik itu sosialisasi udah pencegahan kayak sosialisasi di nagari. Kami juga turun kalau hak pilih namanya, cuman edukasi masyarakat
dalam forum-forum warga. Kami udah turun Panwascam di PKP. Udah mulai. Misalkan ada bidik-bidik pengajian, yasin mingguan orang ibu-ibu, dan yang paling sering itu PKH, cuma PKH. Jadi mengedukasi masyarakat. Kalau kami dari Panwascam, kemudian PPK juga sosialisasi untuk ayo ke TPS, gunakan hak pilih. Dan kami tentang pengawasan, jadi ikut. Jadi ibu-ibu nanti kami edukasi bahannya, materinya itu kami sampaikan. Jadi ikut mengawasi setiap tahapan. Gitu. Nah, ini berarti kapan nih mulai sibuknya? Nanti kan ada kan PPK, baik PPK, terus Panwascam sendiri. Itu kapan nih hari-hari sibuk? Hari sibuk banget itu kapan? Sebenarnya kalau untuk Panwascam mungkin ini ya kampanye mungkin. Kampanye itu dimulai tanggal 28 November besok. 28 November? Bentar lagi loh, satu bulan lagi. 28 November sampai 10 Februari. Iya. Wah, berarti jadi mikirnya gini loh, udah lama ya, kita udah 5 tahun yang lalu ya, Pilpres kemarin juga, pemilu kemarin udah 5 tahun, lupa ingat. Berarti memang kampanye itu berapa bulan ya? Iya, dipersingkat. Awalnya memang 100 hari kalau nggak salah. Iya, sekarang memang itu jadi kan berapa? PKPU itu kan diupdate terus. Iya. Peraturan KPU. Jadi ya, undang-undangnya tetap Undang-Undang Nomor 7, tapi ada pasal-pasalnya di PKPU. Jadi update terus. Jadi nggak berbeda. Kalau yang biasa 2019 beda lagi yang 2024 gitu. Ini benar nih harus diundang nih podcast. Masalahnya pas hari A di bulan November itu mulai kampanye, kita harus jor-joran dengan Sinanda. Tersedia nggak sih nanti kita podcast lagi? Pokoknya ada waktu, pokoknya asalkan kami kalau kami stay di kemudian tahapan kampanye yang kalau sibuk mungkin. Kalau nggak sibuk ya mungkin kami bisa jadi. Masalahnya kalau udah bulan November, setidaknya kita nanti November, Desember, Januari dalam Terus kemudian informasi yang akan diberikan ke masyarakat juga penting. Apa sih yang didapatkan oleh Panwascam di lapangan selama kampanye itu memang harus diinformasikan nanti setidaknya untuk podcast kita nanti kita bisa memberitahu ke masyarakat kalau ada pelanggaran seperti ini. Jadi nanti kita juga udahlah pokoknya kayak gitulah pemirsa. Nah, kepada untuk masyarakat nih, kemana nih masyarakat bisa mengadukan? Mungkin ada segala pengen meminta informasi atau apa itu bisa kemana? Pokoknya masyarakat kami di aturannya juga di jam kerja ya. Kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran, masyarakat yang melapor, yang menyaksikan bisa melapor kepada kami, tetapi nanti bisa datang ke kantor. Jadi di kantor Panwascam di depan SMP 2 Kamamage. Jadi masyarakat juga ini kalau mereka menemukan, kalau kami Panwascam nanti kami bisa membuat langsung ya kalau dugaan pelanggaran, entah itu pencegahan nantinya, entah tindakan pelanggaran. Tapi kalau masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran nanti bisa mengadu ke kantor Panwascam. Nggak boleh, jadi nggak bisa. Misalkan banyak orang yang kayaknya merusak aja, nggak bisa minta pertanggungjawaban, artinya surat kawin aja. Ada. Tapi dia nggak bersedia menjadi ini pelapor misalkan. Atau faktor takut kan mungkin bisa jadi gitu. Faktor takut bisa jadi. Kan kita bisa dirahasiakan. Kan bisa dirahasiakan. Jadi masyarakat sebenarnya nggak boleh takut. Nggak boleh takut. Jadi dan yang mengacaukan ada juga kan. Dengan niat mengacaukan gitu kan. Jadi surat kandeng aja dia pelanggaran di sini. Tapi dia nggak mau ke kantor. Nggak bisa, tapi pertanggungjawaban siapa di persidangan segala macam. Kita kan juga secara administrasi kita juga ada belangko segala macam. Ada formulir nanti B1, B2 itu diisi dengan pelapor itu. Berarti untuk pelapor dirahasiakan ya. Jadi masyarakat kalau misalnya ingin ada sesuatu nih yang pengen diinformasikan, ada pelanggaran segala macam, itu informasinya dirahasiakan, jadi aman. Maksudnya di blur. Jadi kita nggak ada masuk media sosial atau segala macam. Nanti kalau untuk berdiskusi masyarakat kami terbuka 24 ya, bukan 24 jam ya, jam kerja. Bisa datang ke kantor Panwascam, bisa berdiskusi di sana dengan Panwascam, kami dengan sekretariat. Kemudian bisa itu berbagi itu. Ya minimal masyarakat ini
dari diri sendiri lah. Misalkan pengawasan itu dari diri sendiri. Misalkan tolak politik uang contoh. Nah, nanti bisa tolak uangnya, laporkan orangnya. Nah gitu. Supaya karena ini kami di forum keluarga kami udah sampaikan. Jadi kan sesuai slogan PPK juga, pemilih kami pintar memilih, pasti memilih dan pintar memilih. Jadi jangan gunakan ini sebagai kalau pintar memilih itu dalam poinnya di situ. Jangan menjadikan, kalau contoh sederhananya, kalau caleg bagi-bagi uang contoh money politik dan dia terpilih nanti, itu akan nggak ada lagi mikir nasib kita. Iya benar. Ini rugi belum setor ke partai lah contohnya kan. Partai kan boleh itu kan, mereka kader partai. Jadi ketentuannya ada RT-nya partai. Kemudian belum lagi ya seperti jualan lah. Kalau modal udah banyak, jadi dia tidak akan mikir ke nasib kita nanti kalau kita dipakai amplop, serang pajak segala macam. Jadi pemilihan cerdas. Ada faedah. Ada faedah sebenarnya. Jadi pemilihan cerdas, tolak uangnya, laporkan orangnya. Jadi itu sederhananya begitu. Kayak gitu. Nah mungkin ada tambahan dari dia, mungkin ada masukan mungkin kepada masyarakat Kamanghilia khususnya asik. Ya? Kalau ada ini mungkin di podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya kosip. Nanti dia lagi. Hubungi kalau ada untuk di Kamanghilir ya. Bisa hubungi di mana Kamanghilirnya? Pintu Koto ya. Pintu Koto. Jorong Pintu Koto. Jadi kalau di Nagari ini alamat beliau ini Pintu Koto. Oke, sip. Oke pemirsa, mungkin itu aja ya Nanda ya untuk episode hari ini khusus Panwascam nih. Kemarin kita udah PPK kecamatan udah, sekarang kita Panwascam. Nah mungkin itu aja pemirsa setia Kamanghilia Channel. Untuk episode selanjutnya beda lagi orangnya, dan see you next episode dah.